Anak-anak kami sekalian, kalau kita belajar secara lebih lanjut terkait dengan ayat Alkitab berbicara tentang talenta, maka kita akan membaca tentang Keluaran 4 ayat 10-16. Pada kitab ini dapat diperbandingkan dengan Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan 11. Kedua kitab Keluaran ini menggambarkan dua posisi yang berbeda sebenarnya. Kenapa berbeda? Karena pertama, pada poin yang pertama adalah Musa menjadi satu pribadi yang kehilangan kepercayaan diri sehingga sulit mengembangkan kemampuannya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Atau pada Keluaran 4 ayat 10. Ya, nanti anak-anak kami bisa membacanya. Kemudian pernyataan Musa ini anak-anak kami menimbulkan satu potensi gambaran negatif. Sebagaimana kita ketahui bahwa Musa pernah memiliki masa lalu yang suram di Mesir. Yakni pernah membunuh salah seorang pengawas pekerja, atau bisa kamu lihat dalam Keluaran 2 ayat 11-15. Pengalaman ini membuatnya harus bergulat dengan perasaan bersalah dan ketakutan. Nah, di sini ya anak kami. Ini tentu harus diatasi dengan kekuatan besar. Namun Allah justru memilihnya untuk menjadi negosiator ketika berhadapan dengan kerajaan Mesir. Di sini pengembangan talenta benar-benar harus dikukuhkan. Pada sisi lain, Keluaran 31 menggambarkan hal yang bertolak belakang dengan Musa, di mana Bezalel dan Aholiab justru melaksanakan pekerjaan besar yang dilakukan dengan komitmen kuat. Inilah talentanya dimanfaatkan dengan baik. Mereka mengerjakan dengan setia. Tiap hal yang dikerjakan dengan tulus berpotensi berkembang menjadi lebih besar dan lebih baik. Ya, ini menjadi pembelajaran kita ya, anak-anak kami sekalian. Nah, secara umum dapat kita rangkumkan bahwa talenta adalah anugerah Tuhan. Dengan talenta setiap orang akan dapat mengembangkan dirinya supaya semakin berkualitas dan melaksanakan peran hidupnya dengan baik untuk mencapai kesejahteraan. Kemudian, talenta berbeda dengan minat, karena talenta sesuatu yang Allah lekatkan pada diri seseorang, namun tentu saja talenta pun tetap harus diasah dan dilatih agar berkembang dan dapat memberi dampak pada pertumbuhan hidup seseorang. Dengan demikian, mari kita manfaatkan talenta yang telah diberikan Allah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Baik anak-anak kami sekalian, pada kali ini kita akan belajar tentang Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Berbicara tentang talenta, tentu nanti kita akan belajar tentang kitab Keluaran 4 ayat 10-16, kemudian Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Anak-anak kami, langsung saja kita membahas tentang bagaimana sebenarnya talenta dipergunakan oleh Allah sebagai salah satu sarana untuk merawat dan melestarikan kehidupan manusia. Berdasarkan talenta yang diberikan oleh Allah kepada manusia, maka setiap manusia dapat mempergunakan talenta itu untuk bekerja, mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kalau kita berbicara tentang talenta, berarti talenta adalah anugerah yang Tuhan percayakan untuk dikembangkan secara bertanggung jawab kepada setiap orang. Dengan talenta, setiap orang dapat menjalani kehidupan dengan gembira, dengan bahagia, serta dengan talenta pula setiap orang dapat saling menolong dan saling membantu sesama manusia. Anak-anak kami, namun ada juga beberapa kasus dan situasi yang terjadi di mana talenta yang dimiliki oleh seseorang dipergunakan untuk menghancurkan dan bahkan untuk merusak kehidupan manusia, termasuk merusak alam semesta. Berbicara tentang talenta yang buruk itu tadi, yang dimanfaatkan secara buruk, misalnya seseorang yang memiliki talenta melukis justru merusak fasilitas umum yang tersedia dengan cara mencoret-coret dinding atau tembok-tembok di jalan atau di lingkungan sekitar kita sehingga tampak jelek dan kotor. Kemudian, apa yang mau kita pesankan berdasarkan pembelajaran kita kali ini terkait dengan Allah menganugerahkan talenta kepada manusia? Tentu saja anak-anak kami, kita sebagai umat yang dipilih oleh Allah harus mensyukuri anugerah talenta yang telah diberikan Allah di dalam kehidupan kita.
Kemudian kita harus secara terus-menerus, secara konstruktif membangun talenta yang kita miliki, ya, bukan mempergunakan talenta yang kita miliki untuk merusak kehidupan ini, tidak, tetapi justru memanfaatkannya sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak kami, pada materi kita kali ini kita akan diajak tentang bagaimana merespon talenta yang diberikan oleh Allah. Tetapi dengan terlebih dahulu kita akan belajar dari kisah Yesus, di mana Yesus melakukan pelayanan kepada manusia. Pada masa pelayanan Yesus, talenta digunakan sebagai ukuran timbangan yang setara dengan 3.000 sikal atau sekitar 34 kg. Nilainya menjadi sangat besar jika dikaitkan dengan hitungan uang, karena yakni setara dengan 6.000 dinar. Supaya menjadi bahan pertimbangan bagi kita bahwa harga 6.000 dinar adalah harga yang sangat luar biasa dan sangat banyak, ya anak-anak kami. Kenapa? Karena 1 dinar adalah upah seseorang bekerja selama 1 hari. Nah, jika disetarakan dengan kondisi saat ini, angkanya menjadi sangat besar tentu, ya. Jika di masa kita sekarang ini upah seorang pekerja buruh harian misalnya paling sedikit 150.000 per hari, maka 150.000 dikali 6.000, bayangkan anak kami, sudah 900 juta sebenarnya. Ini merupakan angka yang sangat besar, apalagi jika digunakan untuk ukuran timbangan, ya. Apalagi kalau timbangannya yang digunakan adalah emas. Nah, anak-anak kami, sekarang tugas kita sebagai orang Kristen, atau khususnya tugas kamu sebagai remaja Kristen, adalah berupaya untuk mengakomodir dan mengantisipasi bentuk-bentuk penyalahgunaan terhadap talenta yang dimiliki. Kalau talenta itu tadi bisa kita manfaatkan dengan baik, maka itu akan berguna bagi kehidupan ini, dapat menolong menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan. Tetapi kalau talenta tadi dimanfaatkan dalam hal-hal negatif, bahkan ada yang bersifat rasis atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma dan aturan hukum, nah di sini letak permasalahannya, anak-anak kami.